Zoom ini bisa mengikuti dengan baik dan kita saling menjaga keamanan suara. Ketika tidak ada yang diperlukan oleh peserta, mohon dimatikan mikrofonnya sehingga kita bisa mendengar dengan baik suara pemateri yang akan menyampaikan materinya. Untuk mempersingkat waktu, baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, pemakalah pertama saya akan minta kepada Bapak Ahmad Ramadan. Mungkin bisa saya nyapa dulu Pak Ahmad Ramadan, bagaimana kabarnya siang ini? Baik, baik. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ahmad Ramadan. Mungkin saya sedikit menginformasikan bahwa beliau ini adalah merupakan salah satu dosen ya, sosiologi fisip Universitas 11 Maret ya. Kemudian juga beliau memegang jabatan Pusat Studi Pengamatan Pancasila LPPM UNS. Nah, materi yang akan disampaikan pada hari ini yaitu tentang gotong royong warga dalam kampung siaga COVID-19 sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi masa new normal. Nah, dalam hal ini kita meminta kepada Pak Ahmad Ramadan untuk menjelaskan dan memaparkan materi yang sudah diberikan kepada panitia. Untuk informasi kepada Bapak Ahmad Ramadan, kami dari panitia hanya menyiapkan waktu 15 menit dari semenjak Bapak berbicara. Pada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Baik. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Senang hari ini bisa berkumpul, khususnya Pak Ahmad Fauzan selaku moderator dan tadi Pak Edi Herianto selaku moderator. Senang hari ini bisa belajar dan bisa melihat banyak perspektif untuk mendiskursuskan kembali Pancasila di tengah hiruk pikuk politik yang riuh di pemerintah pusat. Dan saya pikir diskusi hari ini sangat produktif untuk mencoba membangun narasi kebangsaan dan Pancasila sebagai basis. Mohon izin, saya di Universitas 11 Maret, kebetulan sehari-hari mengajar di sosiologi, dan kebetulan juga mata kuliah yang saya ampuh kajian perkotaan. Itu kenapa kemudian kami senang dan antusias untuk melakukan banyak kajian tentang kota. Ada presentasi yang pengen saya bagi, gimana Pak Ahmad Fauzan? Oke. Sebentar. Mohon izin, saya membagikan presentasi tentang gotong royong warga dalam kampung siaga COVID sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi masa new normal. Bapak Ibu semuanya, satu hal yang mesti kita pahami hari ini ketika berhadapan dengan pandemi corona, sebenarnya tidak lepas juga dengan narasi Indonesia dengan semua bentuk kesuburan alam yang luar biasa. Dan sejak tahun 2000 sampai setidaknya sampai Undang-Undang 77 ketika Undang-Undang bencana dirilis, diskursus tentang bencana sepertinya menjadi sebuah persoalan serius. Itu kenapa kemudian bencana didefinisikan sebagai sesuatu yang mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun alam dan seterusnya. Dan bagian penting sebenarnya dalam konteks penanganan bencana, undang-undang itu juga memberi amanat pada kita semuanya untuk berpartisipasi dalam melakukan upaya mitigasi di dalamnya. Itu kenapa kemudian merujuk pada pengalaman kita pada
setidaknya kalau di Solo kami mengalami situasi KLB di tengah Maret 2020 terkait dengan kemudian upaya pemerintah untuk melakukan respon terhadap pandemi corona yang bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga menjadi sebuah gejala global. Yang menarik kemudian merujuk pada Undang-Undang Kebencanaan, khususnya pasal 16 ayat 3, dia mengamanatkan kesiapsiagaan bencana itu sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, baik pusat, daerah, dan kata kunci yang penting di bab itu adalah mengatur hak dan kewajiban masyarakat. Itu kesiapsiagaan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan daerah dilaksanakan bersama dengan masyarakat maupun lembaga-lembaga. Yang menarik kemudian Bapak Ibu, pasca undang-undang dirilis di tahun 2007, payung hukum dan upaya meningkatkan partisipasi warga untuk memastikan mereka bisa berkontribusi, berpartisipasi, dan bergotong royong untuk melakukan penanganan kebencanaan dalam pendekatan pengetahuan, inovasi, pendidikan maupun budaya lokal. Setidaknya ada banyak kasus, mulai dari pembentukan pemuda siaga peduli bencana oleh Menkes, kemudian inisiasi penerbitan SE Mendiknas tentang sekolah tangguh bencana bahkan, dan yang kemudian relatif agak akhir ada kampung siaga bencana yang dirilis oleh Permensos maupun BNPB tentang pedoman siaga tangguh bencana. Lanjut, apa urgensi semua payung hukum tersebut terkait dengan upaya kita menangani bencana dan menangani pandemi corona? Kata kunci yang menarik adalah partisipasi, Bapak. Partisipasi dalam konteks stakeholder menjadi penting untuk memastikan mekanisme, setidaknya dalam konteks PSBB, sebagai upaya gotong royong memutus rantai distribusi penyebaran virus. Dan pada saat yang bersamaan memberi jaminan pada warga yang terdampak sosial maupun ekonomi. Itu kenapa kemudian payung penanganan kalau di tempat kami di Satgas COVID di kota maupun kabupaten itu mendorong level penanganan bukan hanya di level kota, tapi juga didorong di level komunitas. Inisiatif itu kemudian diambil lewat mekanisme pembentukan kampung siaga COVID, baik di level kelurahan maupun di tingkat RW. Itu kenapa Bapak Ibu bisa melihat dengan upaya ini, partisipasi berbasis komunitas menjadi upaya paling strategis menegakkan disiplin warga terkait protokol kesehatan dengan mekanisme gotong royong. Kenapa penting? Karena pilar ini mengantisipasi bencana, baik penanggulangan, setidaknya di prabencana, sampai pada saat bencana maupun pasca bencana. Ini sekedar contoh dan ilustrasi Bapak Ibu, kampung siaga COVID yang kemudian kebetulan di tempat kami banyak diinisiasi oleh Polri. Ini kolaborasi dengan teman-teman mahasiswa kami yang KKN COVID yang menjadi rektor. Mohon izin Pak Ahmad. Ji? Mohon izin Pak Ahmad. Maaf Pak Fauzan, suaranya Pak Ahmad Pak putus-putus. Dan tampilan Bapak tidak muncul Pak. Oh maaf. Iya, sama sekali tidak muncul di layar. Makasih Pak, mohon maaf. Siap. Saya mohon izin ulang lagi. Oke, cek. Sudah Bapak, mohon maaf Pak Edi. Ampun, sudah Bapak? Ini suaranya jelas Pak, ini layarnya saja dipenuhkan ya untuk materinya. Kalau suaranya jelas, Degading. Yap. Displaynya juga sudah kelihatan. Belum Pak, sudah. masih belum dibuka. Saya sudah membaginya, atau dari moderator mungkin? Di situ PowerPoint bukan Pak? Iya, saya ini sudah muncul Pak, layar. Sudah ya? Layarnya sudah muncul. Nih. Oke, makasih. Ini contoh
inisiasi Kampung Siaga COVID yang diinisiasi pada level kelurahan dan bekerja sama dengan mahasiswa kami yang melakukan KKN COVID untuk melakukan banyak sekali kampanye. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat Satgas COVID itu juga dibentuk di level kelurahan, di mana lurah, RW, RT berbagi tugas untuk melakukan upaya penegakan protokol, kampanye kesehatan, dan seterusnya. Ini ada sesi di mana saya punya kesempatan berbagi dengan lurah, dengan anggota DPRD, di talkshow radio untuk memastikan mempromosikan bagaimana protokol kesehatan harus ditegakkan bersama-sama. Termasuk bagian yang di bawah, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kemudian lurah bersama stakeholder komunitas memastikan bahwa bagian dari dampak bencana adalah dampak sosial ekonomi. Itu kenapa kemudian isu ketahanan pangan menjadi salah satu upaya. Ini sekedar contoh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, beberapa model yang dirancang oleh beberapa kota dan kabupaten membuat SOP sederhana tentang apa saja yang harus dilakukan terkait dengan upaya gotong royong warga dan komunitas memutus rantai pandemi Corona yang luar biasa ini. Ini sekedar model di mana ada upaya untuk memantau kecukupan pangan di level warga, ada sistem informasi yang terdistribusikan secara benar dan informatif, karena pada saat bersamaan ada sangat banyak informasi yang beredar, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Satgas COVID pada level komunitas, pada konteks kampung siaga, kemudian menjadi penanggung jawab untuk bagaimana protokol dari hulu dan hilir ini dilakukan. Dan mungkin bagian akhir yang ingin kami sampaikan, ini pengalaman mengembangkan kampung siaga COVID menjadi praktik yang kalau misalnya dihubungkan dengan tema diskusi kita hari ini adalah gotong royong. Dan saya pikir bagian dari diskusi tadi yang sudah diskusikan, kata kunci tentang merawat keberagaman, salah satunya modalnya adalah gotong royong. Dan ini modal sosial terbesar di bangsa ini, di mana kampung siaga kemudian menjadi setidaknya ujung tombak mencegah distribusi sekaligus meningkatkan kemampuan warga bertahan dan ditopang oleh warga atau lingkungan sekitarnya. Di mana struktur kampung siaga COVID, kalau Bapak Ibu bisa cek, mulai dari dibentuknya Satgas di level kelurahan, kemudian mekanismenya, kemudian mereka memetakan berbagai potensi termasuk kerentanan, kemudian mengembangkan instrumen kerja, SOP, baik dari hulu dan hilir, terkait dengan edukasi, protokol, penanganan kasus, karantina, termasuk kalau Bapak Ibu bisa lihat di banyak media sosial, terkait juga dengan misalnya ketika ada yang meninggal, maka perawatannya harus seperti apa, dan seterusnya, sampai kemudian itu yang bersifat klinis maupun non-klinis, kaitannya dengan sosial, budaya, dan ekonomi. Bagian terakhirnya, ini digerakan ininya, apa namanya, materinya belum berpindah. Oke. Terima kasih. Bagian terakhir yang ingin saya sampaikan, partisipasi ini berbasis komunitas menegaskan kembali upaya menegakkan disiplin warga dalam menegakkan protokol kesehatan dengan basis kerja gotong royong. Tanpa gotong royong, upaya mengatasi pandemi jelas sulit, dan setiap kontribusi kita untuk mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari setidaknya menjadi kunci untuk memutus rantai. Dengan individu yang sehat, rumah yang sehat, lingkungan yang sehat, ia akan jadi modal dan fondasi untuk bangsa ini menghadapi sekaligus beradaptasi dengan pandemi di era new normal. Itu yang bisa kami bagikan Bapak Ibu semuanya, dan platform yang sedang kami bangun ada di website di kampungnesia.org, ada banyak konten yang kami bangun terkait dengan bagaimana komunitas berpartisipasi dengan basis kampung sebagai sebuah kerja. Dan kebetulan kami di kampus bersama mahasiswa mencoba berkontribusi dengan kerja-kerja dokumentatif. Saya pikir itu Bapak Ibu yang bisa kami bagikan. Senang
bisa berbincang, dan kalaupun ada diskusi dengan senang hati kita bisa diskusikan lagi. Terima kasih, matur sembah nuwun. Terima kasih Pak Ahmad. Bapak Ibu tiang minta izin, mohon maaf sekali karena yang bersangkutan Bapak Fauzan ini dikendala sinyal dan tiang mohon izin juga untuk sementara tidak saya hidupkan videonya karena memang ini juga kaitannya ke sinyal karena tiang juga berusaha agar suara tiang tetap jelas sehingga videonya tiang nanti akan munculkan di pertengahan. Ya mohon izin karena memang kondisi kita memang berbagai wilayah yang masih kendala sinyal. Dan ini juga menjadi tugas pemerintah karena kita nggak bisa ikut campur kalau urusan di sinyal Bapak Ibu ya, mohon maaf sekali. Ini juga menjadi evaluasi bagi kita dan pemerintah, minimal dalam pembelajaran daring ini sarana dan prasarana yang disiapkan, minimal sinyal ini. Terima kasih Bapak Ahmad. Tiang mohon izin karena memang ini kondisinya begini, jadi Pak Fauzan tadi sudah menginformasikan bahwa beliau kehilangan sinyal. Bapak Ahmad ini bersama dengan Pak Hermanu Bapak ya? Siap. Bapak Hermanu ya. Jadi yang mewakili Bapak Ahmad. Terima kasih. Karena ini kita berada di classroom, kita musyawarahkan saja, kita ambil jalan terbaiknya. Kita kesepakatan, kita akan lanjutkan dulu. Nanti kita diskusi di akhir ya Bapak Ibu ya. Saya juga mohon masukan dari Bapak Ibu yang lain yang hari ini akan tampil. Kalau sepakat, yang akan lanjutkan ke Bapak Arlis. Iya, saya setuju. Pak Agus, Setuju Pak ya? Ya, dilanjutkan saja. Nih, yang berharap sharing kita hari ini tidak mengurangi makna dan saya sangat antusias sekali berbagai macam aplikasi dan materi Bapak Ibu juga sangat korelasi dengan materi kita sehingga bisa menambah. Dan saya harapkan di forum ini yang berupa classroom ini kita bisa diskusi dengan penuh kekeluargaan. Kalau begitu saya minta izin kita lanjutkan ke Bapak Arlis. Bapak Arlis ini dari Prodi Hukum Tata Negara ya, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol, Padang. Beliau akan menyampaikan materi terkait dengan intensitas pemahaman mahasiswa tentang pengamalan Pancasila berdasarkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mohon izin Bapak Arlis, sudah bisa masuk? Sudah Pak, sudah. Nih. Saya coba share dulu materinya. Nih, disiapkan dulu materinya, bisa sambil disiapkan, bisa sambil memperkenalkan dulu. Di sini kebetulan ada Bapak Ibu juga dosen dari Sudah berbagai. tampil, Pak? Masih proses, Pak? Masih proses. Bisa sambil ini, Pak, Bapak pembukaan dulu, pengenalan. Kita bangun jaringan komunikasi dengan dosen-dosen seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara ya, Pak? Sudah jelas. Bapak sudah muncul juga, tinggal di play aja. Ya. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah juga ini kita bisa berjumpa. Nah, tadi kalau tidak berkat rahmat Allah mungkin tersesat saya di room 2 tadi gitu. Nah, sudah masuk ke sana tadi Bapak dan Ibu sekalian. Iya, betul. Saya juga sempat masuk ke sana, Bapak. Alhamdulillah bisa dengan kita bersama. Alhamdulillah juga dari pagi tadi saya mengikuti itu kegiatan seminar kita dari pemateri kita yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan beliau-beliau itu tidak ikut lagi di room kita ini ya. Kalau beliau ikut ini tidak berani lagi nih Bapak dan Ibu sekalian gitu. Karena sudah kita sharing. Ya, sudah materi yang luar biasa dari pagi tadi gitu. Ya. Cuma tadi karena teringat juga ini Pak Edi Herianto sepertinya bergabung beliau. Beliau yang memoderatori, Pak. Ya, beliau moderatornya. Beliau tadi menyampaikan membuat saya secara pribadi agak berani juga jadinya Bapak dan Ibu sekalian. Karena beliau menyampaikan tadi supaya kita berani menyampaikan ide dan gagasan. Gitu. Iya, betul. Jadi intinya sekarang ini saya di posisi itu, apa yang saya sampaikan itu cuma data yang saya temukan dan saya tidak dalam serba posisi merasa benar ini. Jadi mudah-mudahan ini kita berbagi informasi, itu intinya gitu. Ini Bapak Ibu sekalian, ini nama ini sudah saya yang akan menyampaikan materi ini. Ini materi kita, intensitas pemahaman mahasiswa tentang pengamalan Pancasila berdasar atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Gitu. Jadi mohon maaf panitia tidak tergambar pandemi COVID-19-nya ini normalnya gitu.
Tapi insya Allah di dalam itu ada, gitu. Karena kita tidak bisa lepas dari situ. Gitu. Ya. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan lebih lanjut. Ya, dilatar belakangi atau didahului oleh kondisi ideal dan faktual yang mungkin sebagian besar kita juga sudah menerima dari pagi tadi. Ya, namun terkhusus untuk materi saya mau menginformasikan karena background saya hukum, terutama itu Undang-Undang Dasar, Konstitusi, maka di dalam konstitusi dengan jelas kita mengetahui gitu. Kondisi idealnya bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Salah satu garisan sebelum pasal tentang negara hukum itu di pasal 1 itu sebelumnya ada pembukaan. Di dalam pembukaan itu dengan jelas dan itu sudah disepakati tidak diubah walaupun sudah ada perubahan 4 kali. Ada kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Izinkan saya untuk membaca lebih lengkap untuk lebih bisa kita pahami walaupun kita sudah sering membaca ini. Bahwa di alinea ketiga pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau ini kita jadikan landasan untuk membicarakan poin-poin berikutnya, atau tema yang besar yang kita usung hari ini, sebenarnya intensitasnya bisa terus kita bicarakan, bisa terus kita diskusikan. Kalau ada satu pertanyaan, kenapa atau berkat apa rakyat Indonesia ini merdeka? Di prinsipnya bisa banyak jawaban, perjuangan secara fisik, materi segala macam, tapi tidak lain. Jawaban dalam konstitusi pembukaan ini mengajak kita untuk menyadari bahwa rakyat Indonesia ini menyatakan kemerdekaannya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Makanya konstitusi mengarahkan, mengamanahkan kita untuk menyadari ini bahwa kita merdeka bukan perjuangan fisik saja, kita merdeka bukan karena pintarnya kita berstrategi, bambu runcing melawan meriam Belanda yang begitu dahsyatnya, tapi tidak lain atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalau ini tertanam dan terpatri dengan keyakinan, ya, saya kira ini juga bagian diskusi yang terus harus kita kembangkan. Ya, berbagai persoalan polemik yang terus disampaikan, terus dibicarakan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, saya kira itu akan mengerucut kepada satu solusi yang bisa disepakati. Dan itu solusinya tidak untuk Indonesia saja, tidak untuk sementara saja, tapi dunia sampai ke akhirat. Ya, ini perjuangan yang memang tidak akan pernah usai ini. Seperti yang saya rasakan karena kita bicara Pancasila, karena sudah jelas disepakati ini filsafat dasar filosofis negara, filosofis ground flag, banyak teori, banyak konsepnya di sini. Nah, dan begitu juga founding father kita membicarakan ini, perdebatannya luar biasa. Nah, rumusan Pancasila dalam pembukaan itu tidak lain kalau kita runut dengan alinea-alinea ini tidak bisa lepas dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu sendiri. Maka kesepakatan founding father kita, kesepakatan bangsa ini, bahwa ternyata Pancasila itu tidak lain sila pertamanya, dan oleh Hamka sendiri menyatakan itu urat tunggang Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian juga posisi mahasiswa, kenapa mahasiswa yang ditonjolkan? Di sebanyak kebingungan kita, permasalahan pendidikan segala macam tadi yang dibicarakan, ternyata salah satu kuncinya ada di sini. Dan kita termasuk yang memainkan peran bagaimana mahasiswa ini ke depannya. Ya, secara ideal tentu mahasiswa itu adalah agen perubahan. Gitu. Ini yang untuk FKIP-nya ini kajian lebih jauh nanti secara faktual. Gitu. Ini mereka sudah belajar, sebagaimana kita ketahui ada belajar PPKN sebelumnya di dalamnya Pancasila. Artinya sejak kecil mereka sudah ditanamkan bagaimana Pancasila itu dipahami dan diamalkan. Nah, intensitas pemahaman mau disederhanakan kalau dengan konteks ideal atas berkat rahmat Allah ini, dengan konteks ideal pembukaan ini, maka ini adalah manifestasi syukur bangsa Indonesia atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kemerdekaan ini. Artinya, bagaimanapun Pancasila dibicarakan, bagaimanapun Pancasila mau diterapkan, harus dalam konteks nuansa bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, secara faktual, kita mengakui bahwa usia remaja mahasiswa itu usia rentan, penuh godaan, berbagai macam, media, kondisi COVID, mungkin ada hikmahnya jelas, tetapi ternyata banyak juga yang terlarut terlena. Dari informasi sekilas saya, rata-rata mahasiswa itu terus berinternet setiap hari,
malah mungkin melebihi waktu ibadahnya, tapi ternyata yang mereka cari macam-macam, nauzubillah gitu. Ini memang kondisi rentan gitu. Kemudian dasar pemahaman mahasiswa tentang Pancasila, walaupun sudah sekian lama belajar, dari data oleh Profesor Doktor kita materi utama tadi, sudah semakin melengkapi fakta ini gitu. Kemudian Pancasila penuh dinamika dalam pemahaman, tidak bisa dipungkiri. Kalau bicara Undang-Undang Dasar, pernah diterapkan tidak Undang-Undang Dasar 45 saja, ada Konstitusi RIS, ada UUDS sebelumnya. Kalau mau kita buka betul lembaran itu, nah secara konsep pun ternyata bangsa kita pernah menerapkan versi yang tidak persis sama. Tapi itu tidak dalam rangka kita perdebatkan itu hari ini. Secara akademis sebenarnya itu tidak persoalan, karena perlu kita buka pemikiran kita secara faktual. Pancasila adalah ciptaan manusia, yang manusia itu ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Ini makanya kita tidak sedang anti Pancasila, kita mendukung itu Pancasila, tapi secara akademis apapun poinnya, sudah banyak kajian dan studi, konsep-konsep Pancasila pun walaupun ada yang mau menjuruskan ke satu ragaman, tapi faktanya ternyata tetap beraneka ragam. Nah, ini tentang intensitas pemahaman. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi makanya mengkhawatirkan ini dari data yang begitu banyak tadi gitu. Studi-studi profesor doktor kita dari UNP juga sekampung ini kalau tidak salah ini tadi gitu. Ya, dia begitu semakin mengkhawatirkan kita bersama ini bahwa ternyata studi pendidikan belum menjamin bagaimana Pancasila itu diamalkan dengan sebagaimana mestinya gitu. Saya lanjut Bapak Ibu. Makanya metodenya saya elaborasi ini dari yang awal karena memang pendekatan saya hukum, maka saya tonjolkan aspek hukumnya gitu. Walaupun bisa sebenarnya juga dari segi pendidikannya gitu. Di penelitian hukum empiris, makanya datanya ini dari mahasiswa, itu FKIP Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solo, masih daerah Sumatera Barat. Ya. Kemudian data utama, data primer, ini kondisi COVID juga tergambar di sini nanti melalui data, karena memang sampai saat ini saya belum sekalipun berjumpa dengan mahasiswa yang bersangkutan. Tapi ternyata insya Allah ya kajian ini bisa dilakukan, hasil kajian ini bisa kita bicarakan di pertemuan hari ini. Gitu. Ini pengumpulan dan analisis datanya melalui Google Formulir. Saya lanjut Bapak Ibu, ya, karena saya khawatir juga agak takut ini tadi dari segi waktu. Saya dengar waktu pemateri utama kita Bapak narasumber itu 15 menit ya. Tiba di paralel itu 20 gitu kan. Jadi agak khawatir saya ini. Bapak Ibu sekalian, ini hasil gambaran besarnya kita sampaikan. Ya, 43 tanggapan ini mewakili semua prodi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Semua mereka memberikan tanggapan. Kenapa berbeda presentasinya? Itu tidak lain juga karena jumlah mahasiswanya juga berbeda. Maklum ini di daerah ya jumlah mahasiswanya tidak sebanyak di kota, apalagi kota-kota besar. Gitu. Jadi secara umumnya mereka itu memberikan tanggapan. Gitu. Bapak Ibu sekalian, untuk mengungkap menjawab apa yang kita persoalkan di tema atau judul kita tadi, bagaimana intensitas pemahaman mereka tentang pengamalan Pancasila. Nah, bisa kita ungkap, sebenarnya mereka semua ada pada posisi setuju dan sangat setuju bahwa pengamalan Pancasila itu berdasarkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya apa? Kita memang harus camkan ini, kita harus memang perjuangkan ini dari data ini. Yang dari tadi, mohon maaf, belum betul-betul tersampaikan sepertinya. Bahwa pengamalan Pancasila tidak lain harus diperjuangkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya apa? Tidak boleh menyimpang dari ketentuan Allah yang Maha Kuasa itu. Kemudian berikutnya bisa kita lihat di diagram itu bahwa mereka memang ada pada posisi yang tidak seragam juga memaknai apa kata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dalam undang-undang itu. Apa maknanya? Apa artinya? Ya karena memang di dalam undang-undang, di dalam undang-undang dasar, dalam pembukaan, sebelumnya pakai penjelasan itu sudah dihapus dengan perubahan. Ya, di pasal-pasal itu juga tidak ada keterangan apa maksudnya. Tapi jelas itu intinya adalah pengakuan. Ya, founding father bahwa bangsa ini merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi ada beragam yang intinya itu sebenarnya bisa disepakati walaupun dengan kata dan makna yang berbeda. Karena kalau kita artikan secara tekstual itu bisa ya, beragam juga memang arti atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu. Yang intinya mereka sepakat ini ya bukti cinta Allah, ini bukti sayang Allah, ini bukti nikmatnya Allah kepada bangsa Indonesia. Karena yang ditanda warna merah yang presentasi. Ya, saya lanjut ya Pak Ibu. Ya, karena waktu ini. Ya.
Kemudian tentang Pancasila, ternyata walaupun sudah sekian lama mereka belajar, ya walaupun presentasinya sangat besar ini yang sangat paham, tapi ternyata mengkhawatirkan juga. 25,6% mereka ternyata menyatakan kurang paham. Di alhamdulillah tidak ada yang menyatakan di posisi tidak paham atau tidak tahu. Kalau ada ini malah semakin runyam ini kondisinya. Ini karena sudah posisi mahasiswa sebagai agen perubahan. Kemudiannya berikutnya Bapak Ibu, data yang saya temukan mengungkapkan, memberitahukan kepada kita bahwa mereka memang sepakat bahwa pengamalan Pancasila itu merupakan wujud syukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini bisa kita lihat walaupun terbagi dua, ini ada merah dan biru ini ya. Tapi dalam posisi setuju dan sangat setuju. Tidak ada ragu-ragu dan tidak tahu. Di artinya mereka 100% menyepakati bahwa pengamalan Pancasila itu adalah wujud atau bukti syukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berikut Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang dari awal saya termasuk mungkin agak terkejut entah gimana, agak ini ada rasa di hati ini ketika membaca jawaban yang seperti ini gitu. Ya, karena jelas dalam konstitusi, dalam Pancasila ini tidak disinggung secara persis bahwa tentang salat fardu bagi umat Islam ini. Tapi ternyata ketika ditanyakan ini, melaksanakan salat fardu bagi umat Islam apakah merupakan bentuk pengamalan Pancasila? Bisa kita saksikan Bapak Ibu sekalian. Ternyata 83,77% mahasiswa itu mengatakan ini benar. Nah, sedikit saja yang mengatakan tidak benar, sedikit juga yang mengatakan ragu-ragu. Tidak ada yang mengatakan tidak tahu. Nah, ini harus memang betul-betul menjadi pemikiran Bapak Ibu, karena materi sebelum-sebelumnya luar biasa, apalagi ini juga ya, usaha gotong royong dengan topik besar kita. Ya, kalau ini kita lupakan, saya khawatirkan prinsip utama yang diinginkan oleh mahasiswa, yang saya khawatirkan juga mahasiswa itu sendiri abai dalam hal ini, walaupun mereka menjawab seperti ini. Karena data saya kembangkan sedikit Bapak Ibu, saya punya data lain, bahwa ternyata manusia ketika mahasiswa ketika ditanya tentang sholat fardunya, mudah-mudahan kita tidak termasuk itu karena ini di waktu sholat. Alhamdulillah ini hikmah saya dari room 2 tadi Bapak Ibu, ternyata moderator dan juga yang masuk gabung ke sana ternyata sebagian sudah melaksanakan sholat, sebagian izin mau sholat gitu. Karena waktu kita bervariasi ini. Saya mohon maaf kalau memang nanti sudah masuk waktu sholat di sini, ya saya izin sebentar, tapi saya tidak akan live ya untuk melaksanakan sholat itu. Karena ini jelas prinsip oleh Allah yang di sini ukuran keutamaan manusia termasuk mahasiswa itu sendiri. Baiknya manusia dalam kehidupan pribadinya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, tidak lain diukur dari sholatnya. Maka pemilihan pemimpin utama itu sebenarnya standarnya sholatnya. Dan itu sudah mulai dibuktikan oleh pemimpin-pemimpin kita sebenarnya bagaimana mereka menonjolkan pribadi mereka dalam sholatnya menjadi imam sholat segala macam, walaupun masih tanda tanya praktiknya. Nah, jadi mahasiswa, Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan ini menjadi perjuangan kita bersama, karena saya sampai betul-betul sempat memesan buku Pancasila itu dari Pusat Studi Pancasila UGM. Saya tidak begitu banyak punya buku, tapi alhamdulillah, kalau bicara referensi Pancasila sampai hari ini saya masih koleksi. Nah, jadi faktanya seperti ini Bapak Ibu. Rata-rata jangankan sampai 100% mahasiswa di satu lokal atau di berapapun lokal saya masuk yang melaksanakan sholat fardu di waktu pendidikan itu. 50% saja saya belum menemukan sampai sekarang. Itu di hari itu juga. Apalagi kalau ditanya... Mohon maaf Bapak Arlis. Ya, karena waktunya sudah melebihi. Mungkin bisa kita bahas nanti pas diskusi Pak Arlis. Saya bagian ending saja lagi. Oke. Terima kasih Bapak sekalian. Jadi intinya begini, bahwa ternyata dari data mahasiswa kita diajak dan mereka pun ternyata walaupun tidak sepakat dalam kondisi bagaimana pengamalan Pancasila itu, pemahaman mereka beragam, tapi intinya mereka ternyata memang menginginkan dengan konsep teori apapun banyaknya, teori manapun mau dipakai untuk mengamalkan Pancasila, mereka sepakat itu dalam rangka bersyukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Poin saya di situ, mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah. Kalau saya keliru, berarti kesalahan saya. Kalau benar, mari perjuangkan bersama, karena itu adalah kebenaran dari Allah, Tuhan kita bersama. Saya tutup, mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Arlis yang sudah memaparkan materinya. Sebelumnya saya sebagai moderator mohon maaf tadi sempat menghilang dari Zoom karena ada kesalahan teknis. Kemudian alhamdulillah bisa kembali lagi untuk Bapak Ibu dalam rangka untuk kita sharing dan diskusi melalui room paralel ini. Baik, terima kasih atas pemaparannya, sangat luar biasa karena memang kita harus mengembangkan suatu konsep, karena memang Pancasila ini adalah suatu ilmu yang memang kita pahami cukup luas sehingga banyak sudut pandang yang harus kita lihat, sehingga nanti menjadi suatu bagaimana mengintegrasikan suatu keanekaragaman yang sudah disampaikan oleh Pak Arlis tadi. Baik, selanjutnya materi yang berikutnya ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Edi Herianto MED. Beliau ini merupakan salah satu dosen PPKN di FKIP Unram. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Pak Edi. Halo Pak Edi, bisa mendengar saya Pak Edi? Ya, mendengar. Oke, terima kasih Pak Edi. Mungkin untuk mempersingkat waktu sama dengan pemateri yang lain, kami dari panitia hanya bisa memberikan waktu selama 15 menit kepada Pak Dr. Edi. Kepadanya Bapak waktu dan tepat kami persilahkan. Kelihatan ya Mas ya? Ya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, terima kasih teman-teman. Pak Fauzan dan Pak Agus moderator, terima kasih. Teman-teman mohon maaf ya kalau saya dari FKIP Universitas Mataram kemudian ditunjuk oleh teman-teman untuk mempresentasikan Mohon maaf Pak Edi, suaranya agak terputus-putus ini Pak Edi. Oke. Mungkin bisa ada. Oke, ini sudah bagus, sudah bagus. Ya? Baik, persilakan. Baik. Terima kasih Pak Fauzan moderator. Saya ingin permaklumkan kepada teman-teman sekalian bahwa saya tidak tahu untuk ini terima kasih. Pak Edi, mohon maaf sekali Pak Edi. Suaranya Pak Edi itu tidak bisa didengar dengan baik. Mungkin atau teman-teman yang lain sama dengan saya di sini atau saya sendiri yang mungkin suaranya terputus-putus. Sama Pak Fauzan. Oh, sama. Iya Pak Edi. Putus, mohon ya? Maaf ini Pak Edi. Oke, baik. Tidak apa. Baik. Sama ya. Bisa didengar ya? Sudah bagus, sudah bagus. Oke, baik Pak. Baik. Terima kasih Pak. Mohon nanti kalau tidak jelas tolong diingatkan lagi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fauzan. Selamat datang Pak Suroso, teman saya waktu kuliah dulu S1 di Surabaya. Baik, teman. Saya itu mau lulus kuliah sarjana PPKN. PMP dulu, namanya PMP KWN. Begitu saya masuk di perguruan tinggi, saya boleh mengajar Pancasila adalah dosen senior. Saya luar biasa teman-teman, jengkel saya luar biasa. Sejak itu saya tidak mau mengajar mata kuliah Pancasila. Terus, tetapi teman-teman, ada ini adalah presentasi saya yang kedua teman-teman di skala nasional yang bicara khusus tentang Pancasila. Karena saya terus terang sebagai sarjana Pancasila tentu saja tidak ikhlas kalau Pancasila ini kok selalu dipertanyakan orang. Ada apa sih sebetulnya dengan Pancasila ini? Oleh karena itu, teman-teman sekalian, di situ saya berikan judul seperti ini.
ini sebetulnya tulisan saya ini lebih kepada satu upaya bagi diri saya sendiri bahwa apakah benar saya ini sudah Pancasila gitu loh. Apakah perilaku saya ini sudah Pancasila? Khususnya di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jangan-jangan saya ngeremon, saya menyalahkan orang. Justru saya sendiri yang kurang beres gitu. Oleh karena itulah tulisan ini menjadi sangat penting bagi diri saya terutama. Mudah-mudahan kalaupun misalnya ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan. Kalaupun tidak, ya saya kira tidak masalah. Saya langsung fokus saja teman-teman. Saya tidak waktunya supaya singkat. Saya akan lewati untuk beberapa bagian ini. Jadi bagian-bagian ini saya lewati. Saya akan coba mulai dari sini teman-teman. Jadi kalau kita ingin melihat perilaku kita Pancasila, setidak-tidaknya menurut saya itu ada 3 hal teman-teman yang paling penting. Yang pertama adalah memahami nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, perubahan paradigma berpikir. Dan yang ketiga adalah perilaku Pancasilais itu. Nah, saya mulai dari yang pertama teman-teman sekalian. Nah, ini saya lewati saja supaya nanti kita bisa ada waktu yang cukup untuk kita berdiskusi lebih dalam. Terus terang teman-teman, begitu COVID-19 ini memberikan dampak yang luar biasa di dalam dunia pendidikan. Saya termasuk orang yang beruntung di dalam ini karena apa? Saya ingat bahwa dampak ini tidak saya pikir jadi masalah. Jadi COVID ini bagi saya bukan masalah, tetapi saya akan lebih suka menggunakan COVID ini sebagai suatu tantangan. Tantangan untuk apa? Tantangan yang berhubungan dengan pekerjaan saya sehari-hari. Oleh karena itu dampaknya seperti apa, coba? Yang pertama adalah belajar di rumah. Bapak Ibu sekalian, belajar di rumah itu bagi orang yang tidak terbiasa ini akan menjadi siksaan yang luar biasa. Tetapi teman-teman sekalian, karena saya sudah terbiasa belajar di rumah, saya beberapa kali bekerja dengan orang asing, itu adalah belajar dari rumah. Itu biasa. Sehingga saya tidak terlalu merasakan ini menjadi suatu masalah. Yang kedua adalah bekerja dari rumah, teman-teman. Belajar dan bekerja dari rumah. Bekerja di rumah ini luar biasa rebeknya. Biasa kita bekerja di kantor yang tidak diganggu oleh anak, cucu, dan istri. Begitu kita bekerja di rumah, itu diganggu, teman. Sebentar kalau misalnya kompornya belum nyala, disuruh nyalain kompor, ngajar sedang berjalan disuruh itu. Ini menjadi persoalan. Tapi bagi saya teman-teman ini bukan masalah, ini tantangan. Saya harus mencari bagaimana cara terbaik untuk mengatasi ini. Yang ketiga adalah belajar ala daring dan luring. Teman-teman sekalian, bagi orang yang tidak terbiasa mengajar dengan daring, maka ini adalah menjadi siksaan yang luar biasa. Bapak Ibu, kebetulan saya ini bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya pernah punya pengalaman belajar di negara orang, di negara maju. Nah, pada waktu itu saya pernah punya pengalaman 2 tahun di Amerika. Pada waktu zamannya orang belum belajar dengan menggunakan email, pada tahun 98, mungkin teman-teman ada yang sebagian belum lahir. 94 saya ke sana. 94 pulang 96. Pada waktu itu saya dipaksa untuk belajar dengan menggunakan email. Bapak Ibu bisa bayangkan. Dari kampung halaman yang begitu rupa, saya datang ke kota besar, metropolitan Houston, Bapak Ibu. Houston adalah kota terbesar nomor 4 di Amerika, Bapak Ibu. Semua orang tahu itu. Nah, dipaksa untuk ini. Oleh karena itu, belajar daring dan luring itu sudah menjadi kebiasaan pada waktu itu. Awalnya siksaan yang luar biasa. Nah, dampak inilah yang Bapak Ibu sedang kita alami bersama. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana kaitannya ini dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila? Bapak Ibu, kalau memahami nilai Pancasila, bagi saya yang paling penting adalah yang pertama, ingat baik-baik bahwa Pancasila itu nilainya tidak begitu saja muncul, tetapi nilai ini betul-betul digali dari kebiasaan kita sehari-hari di dalam masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu betul-betul ditanamkan kepada mahasiswa kita. Nanti dikira nilai Pancasila itu seperti sesuatu yang tertulis begitu saja. Tidak. Nilai Pancasila sesungguhnya adalah sesuatu yang lebih banyak tidak tertulis daripada tertulisnya. Oke. Yang kedua, nilai Pancasila bersifat konseptual dan faktual implementasi. Ingat baik-baik. Nilai Pancasila itu selalu bersifat awalnya bersifat konseptual karena awalnya bersifat faktual implementatif. Karena ini kemudian diangkat menjadi satu ilmu, tentu saja hal yang bersifat faktual itu diangkat menjadi sesuatu yang bersifat konseptual. Tetapi ingat baik-baik, ciri khas nilai Pancasila adalah faktual implementatif. Yang ketiga, nilai Pancasila bersifat kontekstual dan adaptif.
teman-teman, dimanapun Pancasila ini berada, tidak usah khawatir. Tadi ada pertanyaan pada sesi pertama kan, tadi, hall room, bagaimana kalau nanti perubahan ini akan menggerus perilaku Pancasila? Tidak. Ingat baik-baik, nilai Pancasila ini hidup di dalam perilaku kita sehari-hari. Kalau kita berubah, tentu saja itu akan mengikuti. Oleh karena itu saya katakan bahwa nilai Pancasila itu bersifat kontekstual dan adaptif. Nah, kekuatan adaptifnya inilah yang membuat Pancasila itu akan bertahan sampai kapanpun. Yang berikutnya peran aktif. Teman-teman sekalian, tidak mungkin Pancasila itu bisa terwujud kalau kita tidak peran aktif. Oleh karena itu memahami Pancasila, maka dituntut adanya peran aktif warga negara Indonesia secara individual. Jangan pernah kita memaksa orang lain untuk bertindak Pancasila kalau kita tidak melakukan itu. Yang kelima, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam mengimplementasikan. Teman-teman tidak usah khawatir. Apakah saya ini cocok atau tidak? Tidak penting. Yang penting adalah semua orang punya hak yang sama. Saya bisa berbeda dengan Pak Fauzan dalam implementasi Pancasila. Tetapi rohnya tetap. Yang pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, dan sampai ke yang kelima adalah keadilan. Ini adalah pemahaman yang pertama. Teman-teman yang kedua, di slide saya yang paling penting adalah coba, teman-teman sekalian. Yang paling sulit dalam hidup itu ini, teman-teman. Yang paling sulit adalah perubahan paradigma berpikir. Ini sesuatu yang sangat sulit. Teman-teman sekalian, yang pertama yang menjadi core di dalam kehidupan kita sehari adalah ingat baik-baik, belajar adalah proses berpikir. Tidak banyak orang yang memahami ini. Orang tahu tapi tidak paham, teman-teman. Ingat baik-baik, belajar itu proses berpikir. Sehingga implementasi Pancasila tidak pernah sama. Karena konteksnya berbeda. Teman-teman jangan pernah berpikir bahwa kita akan hidup seperti sebelum COVID kemarin. Tidak mungkin itu. Karena apa? Kehidupan kita terus berubah. Seberubahnya proses belajar itu. Yang kedua, teman-teman, dimensi belajar meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini yang tidak mudah, teman-teman. Yang tidak mudah kita lakukan. Banyak orang yang hanya berpikir tentang yang penting saya sudah tahu. Orang jarang yang berpikir tentang yang penting saya memiliki sikap dan saya memiliki perilaku. Yang paling sulit bagi kita menjadi guru adalah bagaimana pengetahuan yang sudah dimiliki anak-anak ini akan bergeser kepada afektif dan psikomotornya. Itu sudah perubahan paradigma berpikir yang berikutnya. Paradigma yang ketiga adalah sebagai suatu proses belajar tidak pernah statis. Ingat baik-baik, teman-teman. Belajar tidak pernah statis. Nah, jadi jangan pernah bermimpi bahwa mudah-mudahan kita akan kembali kepada semula situasi sebelum COVID. Tidak bisa, teman-teman. Itu tidak mungkin. Karena apa? Kita terus berjalan hidup ini. Kalau kita mengharapkan itu sama dengan kita akan mengingkari bahwa belajar adalah sesuatu proses yang dinamis. Yang berikutnya, teman-teman, yang keempat adalah berpikir adalah proses yang dinamis. Tidak pernah orang berpikir itu sama, teman-teman. Hari ini kita berkumpul seperti ini. Nanti setelah kita ini webinar, kita akan berpikir yang berbeda lagi. Karena apa? Ingat baik-baik, berpikir adalah proses yang dinamis. Itu tidak apa-apa. Saya selalu bilang kepada mahasiswa saya, Anda harus berbeda dengan saya. Tidak ada mahasiswa yang harus sama dengan dosennya, tidak. Karena semua orang memiliki kemampuan yang berbeda dan semua orang punya hak yang sama untuk berpikir secara dinamis itu. Yang kelima adalah belajar dan berpikir adalah persenyawaan yang dinamis dan kontekstual. Ingat teman-teman baik-baik bahwa belajar adalah proses berpikir adalah proses yang dinamis. Oleh karena itu dua ini harus bersenyawa, teman-teman. Harus berpadu. Karena kalau tidak berpadu, maka dia tidak akan menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Makanya di situ dikatakan dinamis dan kontekstual. Yang keenam, berpikir sebagai inti belajar, senantiasa adaptif atas tuntutan. Kalau kita menjadi guru, teman-teman, maka jangan pernah menganggap bahwa hari besok sama dengan hari ini. Jangan pernah itu. Kalau Bapak dan Ibu mengharapkan hari besok harus sama dengan hari ini, maka Bapak Ibu bukan menjadi guru. Karena apa? Proses guru adalah proses mengajak anak-anak untuk berpikir. Berpikir adalah proses yang dinamis. Itu adalah paradigma berpikir. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ini adalah slide saya tentang perilaku Pancasila yang kita inginkan. Bapak Ibu, semua orang kita tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan perilaku Pancasila. Nah, memahami Pancasila bukan hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga sikap dan perilaku. Ingat baik-baik, pengetahuan hanya sebagai dasar saja. Sikap dan perilaku itulah yang sebagai wujudnya.
banyak orang yang berhenti hanya pada pengetahuan saja dan tidak melanjutkan aktivitasnya dengan sikap dan perilaku. Ini yang harus kita lakukan, teman-teman, perilaku Pancasila itu. Yang kedua, teman-teman, adalah 5 sila dalam Pancasila memuat nilai esensial sebagai dasar perilaku. Apapun yang kita lakukan, mau jadi guru, mau jadi dosen, mau jadi mahasiswa, mau jadi apa saja, 5 sila itulah yang menjadi dasar esensi dari setiap perilaku kita setelah kita memahami dan menyikapi sesuatu. Yang ketiga, teman-teman, perilaku Pancasila harus dilatih dan dibiasakan. Tidak bisa, teman-teman. Contoh saja sekarang, pemerintah disuruh menggunakan masker. Bapak Ibu tahu tidak? Saya punya mertua, Bapak Ibu, tinggal satu. Mertua saya itu tinggal ibu saja. Disuruh menggunakan masker, apa jawabannya? Saya kalau pakai masker, saya tidak bisa bernafas. Bapak Ibu mau bilang apa kalau sudah bilang begitu? Maka harus apa? Harus dilatih dan dibiasakan. Menggunakan masker bukan persoalan mudah, teman-teman. Tetapi persoalan yang harus dilatih dan harus dibiasakan. Bapak Ibu, saya punya pengalaman pada waktu di Amerika dengan beberapa teman. Ada teman yang kita kebiasaan di Indonesia menggunakan toilet jongkok. Di sana menggunakan toilet duduk. Bapak Ibu, apakah langsung bisa? Tidak, teman-teman. Itu membutuhkan waktu. Sehingga kami harus berlatih bagaimana membiasakan itu. Perilaku Pancasilais harus dilatih dan dibiasakan. Yang keempat, yang penting adalah pada dimensi pendidikan, perilaku Pancasila adalah pembiasaan yang sinergi. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita ingin berhasil, maka kita harus bekerja sama dengan orang lain. Kolaborasi itu harus dilakukan. Bapak Ibu tidak bisa guru PPKN sendiri bekerja sendiri. Bapak Ibu harus mengajak orang lain. Saya ingat betul salah satu catatan dari narasumber kemarin yang dari Arizona State University itu yang pada waktu ada webinar HMPS PPKN FKB Unran. Kalau kita maju, jangan mematikan orang lain. Ini yang penting, Pak Bendi. Jadi dimensi yang keempat ini yang penting. Pada dimensi pendidikan, perilaku Pancasila adalah pembiasaan sinergi dengan berbagai pihak. Jangan pernah kita maju, tapi dengan cara yang tidak baik, dengan mematikan orang lain. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian adalah sinergi dan kolaborasi. Mohon maaf, Pak Edi. Ya, siap. Tinggal satu lagi. Nah, jadi sinergi dan kolaborasi menjadi bagian penting. Dan yang terakhir adalah inovatif dan kreativitas. Bapak dan Ibu, jangan takut berbuat yang berbeda dengan orang lain. Nah, jadilah diri kita supaya orang lain tahu bahwa kita itu ada. Terima kasih. Mohon maaf, moderator. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dr. Edi yang sangat luar biasa materinya hari ini. Jadi ada beberapa intisari yang perlu kita ambil dalam pemaparan Pak Edi. Tadi salah satunya mungkin tentang perubahan paradigma berpikir, ya, bagaimana perilaku Pancasilais. Nah, itu perlu dijadikan salah satu implementasi terhadap terutama terhadap anak didik kita. Bagaimana mereka bisa mengimplementasikan cara pandang yang sudah kita anggap mampu untuk minimalisir persoalan Pancasila selama ini. Pada dasarnya adanya pandemi atau COVID-19 ini banyak menunjukkan konsisten terutama ideologi Pancasila, sejauh mana ideologi ini tetap kokoh dan mampu dipertahankan hingga apapun badai yang akan menghadapi negara ini. Terutama bukan negara kita saja, tentunya negara lain juga sama menghadapi. Namun benteng untuk mengatasi semua itu adalah sejauh mana negara ideologi mereka masing-masing, terutama negara Indonesia dengan ideologi Pancasila lah yang akan menjadikan salah satu dasar untuk mendorong dan melindungi segenap bangsa Indonesia dalam suatu persoalan yang cukup besar ini. Terima kasih Pak Edi atas pemaparannya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kita yang terakhir, yaitu saudara, mohon maaf, itu Bapak Surya Dharma dari Universitas Negeri Medan atau UNIMED. Yaitu materi yang akan disampaikannya itu mengenai Pancasila dan nilai-nilai multikultural untuk memperkuat etika warga negara dalam menghadapi tantangan global. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauzan, saya mohon dipastikan
Apakah suara saya terdengar dengan baik? Bisa mungkin suara Bapak agak mungkin bisa Bapak mendekati apa namanya mikrofonnya itu mungkin Pak, karena jauh Jauh ya? suara Bapak. Iya, nggak jauh Pak. Oke. Mohon maaf Kalau ini sebelumnya. slide PPT-nya kelihatan nggak Pak Fauzan? Alhamdulillah sudah terlihat Pak. Kelihatan ya. Ya, Pak. Baik, mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu. Oke, baik Pak. Terima kasih sudah cukup Ya. jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Surya Dharma, dosen di Universitas Negeri Medan, tepatnya di Prodi Pendidikan Kewarganegaraan. Bapak Ibu, saya hari ini sangat bersyukur sekali bisa bergabung di webinar kali ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Bapak Ibu, kali ini saya akan menampilkan sebuah tema menarik dari hasil riset disertasi saya yang berjudul pengembangan model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan global berbasis multikultural. Salah satu pecahan dari rumusan masalah tersebut dalam studi pendahuluan yang saya lakukan adalah bagaimana respon mahasiswa terhadap berbagai masalah global yang terjadi di berbagai negara di dunia. Sangat menarik dari hasil studi pendahuluan yang diperoleh dari beberapa kuesioner dan angket yang diberikan kepada mahasiswa. Ternyata dari hasil studi itu menemukan bahwa respon mahasiswa sangat dipengaruhi oleh kultur budaya yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Sehingga ketika mahasiswa merespon tentang berbagai macam masalah kemanusiaan seperti konflik Rohingya, seperti masalah-masalah lingkungan dan lain sebagainya, ternyata kultur budaya itu sangat mempengaruhi mereka. Apa kondisi real yang dihadapi oleh manusia saat ini? Kita melihat bahwa hampir sekitar 1,1 miliar orang berisiko tinggi terkena dampak dari konflik kekerasan yang terjadi di masa mendatang. Itu datanya tahun 2006. Hasil laporan tahunan yang dilakukan oleh Lembaga Internasional untuk Studi Strategis IISS menyebutkan bahwa akibat konflik global yang terjadi dari tahun 2016 sampai dengan 2016 itu mencapai lebih kurang sekitar 167.000 jiwa. Dan berbagai macam isu-isu lainnya, termasuk isu terorisme, isu lingkungan global, bahkan sampai saat ini kita menghadapi sebuah isu kesehatan dunia, yaitu COVID-19. Baik, pertanyaannya yang menarik yang perlu kita bahas bersama-sama, apa sih yang harus dilakukan oleh warga negara? Bagi bangsa Indonesia bahwa keberadaan Pancasila dalam sebuah struktur kehidupan sosial itu sangat menghormati dan menghargai setiap manusia, baik sebagai pribadi maupun makhluk sosial. Setiap orang diharapkan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kehidupan dunia yang lebih baik, damai, tanpa konflik, tanpa pelanggaran hak asasi manusia, bagaimana setiap orang menghormati ketimpangan sosial dan berbagai masalah lingkungan lainnya. Tanggung jawab ini harus diemban oleh siapa saja tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras maupun kelompok. Menjadi sebuah komitmen bersama. Bagaimana cara ini bagi bangsa Indonesia dapat diperkuat? Salah satunya adalah dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai multikultural bangsa Indonesia. Saya sangat saya mengikuti dari awal dari beberapa narasumber kita, termasuk dari Prof. Asnawi, Pak Edi juga tadi sudah menyampaikan. Kita sebenarnya punya pegangan
kita punya nilai-nilai Pancasila yang menjadi pegangan bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang dihadapi. Tapi pertanyaannya, kenapa nilai-nilai ini tidak bisa ada di dalam diri setiap bangsa Indonesia, rakyat Indonesia? Ketika semua negara menghadapi satu permasalahan yang hampir sama dihadapi, yaitu COVID-19 misalnya, kita lihat bagaimana Korea Selatan, sebuah negara yang mungkin penduduknya jauh lebih besar Indonesia dibandingkan Korea Selatan, tetapi bagaimana keberhasilan mereka dalam menangani COVID. Selain daripada kepatuhan warga negara, komitmen yang dibangun terhadap komitmen masyarakat terhadap keinginan untuk menyelesaikan masalah COVID ini dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah ideologi yang mereka pegang, ideologi yang mereka anut itu mampu merubah pola pikir, mampu merubah komitmen, mampu merubah tindakan, sehingga apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mereka secara baik untuk mengikuti berbagai macam kebijakan tersebut. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan bahwa perlu sebuah elaborasi yang paling kuat, yaitu memperkuat nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai multikultural bangsa Indonesia dalam menyelesaikan berbagai macam tantangan apapun. Hasil riset saya menemukan bahwa ada 4 dimensi personal sebagai etika warga negara yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dan ini sudah diuji Bapak Ibu dalam sebuah model yang saya kembangkan. Ternyata penggalian nilai-nilai multikultural dan nilai-nilai Pancasila ini mampu membangun komitmen dalam diri setiap mahasiswa, sehingga mereka menyadari bahwasanya mereka punya tanggung jawab yang besar terhadap berbagai macam tantangan global. Yang pertama, dimensi personal, itu berkaitan tentang diri sendiri. Seperti contoh misalnya cinta, kasih sayang, dan lain sebagainya. Apakah nilai-nilai ini ada dalam Pancasila? Tentu ada. Lalu bagaimana nilai-nilai ini dalam budaya multikultural bangsa Indonesia? Sangat besar sekali. Yang kedua, Bapak Ibu, selain dimensi personal yang harus dimiliki oleh setiap orang adalah dimensi interaktif. Bagaimana kemampuan dia bekerja sama dengan orang lain. Bagaimana dia merasa bahwasanya tanggung jawab terhadap masalah COVID ini bukan merupakan bagian daripada tanggung jawab banyak orang pemerintah, tetapi juga merupakan bagian daripada tanggung jawab interaktif. Yang ketiga adalah dimensi publik, berkaitan dengan kemampuan dia dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir adalah dimensi sosial. Ini nanti kaitannya dengan gotong royong dan lain sebagainya. Bapak Ibu, nilai ini diperlukan untuk pengembangan identitas bersama serta bagaimana merangkul nilai-nilai yang sama untuk setiap umat manusia. Saya pikir ini pancingan saja untuk diskusi kita selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, silakan moderator. Pak Agus, mungkin Pak Fauzan kehilangan sinyal, Pak? Ya. Baik, Bapak Ibu mohon izin yang mengambil alih. Mungkin yang Bapak Fauzan sedang gangguan kembali. Tadi semua pemateri kita sudah menyampaikan paparan materinya terkait dengan Pancasila baik di era pandemi maupun di pembelajaran, karena memang sedang hangat ya topik Pancasila maupun topik tentang pandemi ini. Ada 2 hal memang yang bulan-bulan ini sedang hangat untuk didiskusikan. Nah, oleh karena itu kita sudah sampai pada sesi akhir diskusi ini. Kita akan lanjutkan pada sesi diskusi Bapak Ibu. Karena memang kita masuk pada classroom, jadi
tidak terlalu banyak. Saya akan persilahkan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan nanti menghidupkan mic ya. Sebelumnya itu bisa menyampaikan di chat, cukup menyebutkan saya ingin mengajukan pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa menghidupkan mic dan langsung bertanya. Atau memang Bapak Ibu bisa menyampaikan juga di chat ya, lewat chat. Nah, sebelum itu, sambil kita juga menunggu, tadi ada satu pertanyaan terkait dengan bagaimana sih pelaksanaannya, siapa sih yang harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu di era pandemi. Kemudian saya coba gabungkan sedikit Bapak Ibu terkait dengan, karena nilai-nilai Pancasila ini sangat menarik ya di era Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Masing-masing orde ini kan memiliki tantangan Bapak Ibu narasumber. Di di Orde Lama, kemudian di Orde Baru, kita tahu bahwa di Orde Baru misalnya beberapa pantangan Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal. Nah, kemudian di era reformasi ini tidak lagi menjadi asas tunggal, namun memiliki polemik, sehingga kalau kita sering melihat di truk itu ada tulisan piye kabare, kangen zaman kudo misalnya begitu. Ada semacam selintingan-selintingan seperti itu, sehingga masing-masing orang memiliki perspektif sendiri tentang Pancasila ini. Misalnya, sebagai suatu kasus, beberapa orang, ini oknum ya misalnya, beberapa orang beranggapan bahwa ketika kita menjadi nasionalis, bertentangan dengan religius, atau misalnya ketika kita berpancasila, akan bertentangan dengan nilai agama tertentu. Nah, kaitannya dengan kehidupan kita yang masuk pada era reformasi ini, terlebih dengan menangani pandemi ini, sehingga masing-masing memiliki pandangan bagaimana mengatasi masalah pandemi ini, kemudian masing-masing juga memiliki pandangan yang beragam. Sebenarnya Pancasila itu seperti apa? Sehingga masing-masing juga membuat kesimpulan sendiri. Nah, oleh karena itu, kira-kira menurut Bapak narasumber, seperti apa sih sebenarnya agar mampukah kita menemukan kesepakatan yang sama bagaimana Pancasila itu biar kita bisa terima bersama. Misalnya, kelompok A mengeneralisasi bahwa Pancasila itu sesuai dengan harapan dan keinginannya dia yang mungkin bertentangan dengan kelompok yang lain, misalnya begitu. Nah, kira-kira apakah kita kesulitan menemui titik temu yang sama di era reformasi ini mengenai aplikasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Sambil kita juga menunggu pertanyaan dari peserta, saya minta Bapak bisa menanggapi. Mungkin dari pemateri pertama dulu, singkat saja Bapak. Silakan Pak. Saya ya. Kalau misalnya, saya pikir diskursus tadi yang disampaikan oleh moderator tentang upaya mendefinisikan atau merevitalisasi Pancasila itu kan kemudian menjadi tantangan karena kemudian ada 20 tahun rentang dari gagasan Pancasila yang setidaknya berbeda dari Orde Baru ke reformasi. Reformasi sendiri sudah 20 tahun. Dan kalau mau kita pahami konsekuensi dari 20 tahun diskursus itu lahir bersamaan juga dengan munculnya generasi baru. Hari ini kita sering menyebut dengan apa yang generasi milenial, dan tadi juga ada materi yang sangat bagus tentang kewargaan. Dua hal tadi tidak bisa tidak terhubung dengan poin yang ketiga, dinamika global, yang pada akhirnya kemudian banyak definisi baru yang harus dibangun untuk memahami kembali gagasan kebangsaan. Saya pribadi pengen merekomendasikan dua hal. Yang pertama tentang, yang pertama mungkin saya tidak terlalu kompeten, tapi terkait dengan apa yang tadi didiskusikan, bagaimana kemudian Pancasila dikembangkan sedemikian rupa dalam konstruksi pengetahuan, khususnya dalam konteks dunia pendidikan. Dan ini, apakah tantangannya harus mencari kesepakatan atau tidak, tapi agenda untuk membangun diskursus ini harus dilakukan. Dan teman-teman di Fakultas Pendidikan, PKN, kewargaan itu sangat krusial. Termasuk tempat kami, misalnya sekian tahun ini mata kuliah Pancasila wajib, karena ada periode di mana mata kuliah Pancasila tidak diwajibkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ruang kosong dari tahun 98 sampai tahun 2020, tantangan yang kemudian ingin saya usulkan,
yaitu bagaimana kemudian gagasan Pancasila itu diterjemahkan dalam sebuah praktik keseharian. Dia menjadi wujud konkret. Itu kenapa misalnya ketika tadi sesi saya mendiskusikan tentang Pancasila dan pandemi, saya mengajukan kajian tentang bagaimana wujud komunitas, partisipasi stakeholder di level kampung, menginisiasi kampung siaga bencana. Jadi dua hal ini kayaknya bakal menjadi pokok atensi untuk kita semuanya, khususnya di kampus-kampus mungkin. Kemudian di kampus-kampus juga punya beberapa jaringan mulai dari pusat studi Pancasila yang kemudian intens mengawal isu ini. Jadi apakah kemudian harus menjadi kesepakatan? Ya, diskursus itu yang akan menentukan. Saya pribadi kebetulan tidak mengajar pendidikan Pancasila, tapi terlibat di pusat studi Pancasila, dan kami sangat concern pada isu-isu anak muda. Contoh yang baru tahun lalu kami menginisiasi kafe kopi di kampus sebagai ruang interaksi anak-anak muda dengan beragam platform. Kami buat kafe Bhinneka, kami merancang beragam agenda untuk duduk bersama anak-anak muda, mencoba mendaur ulang, mendiskursuskan, dan mendefinisikan banyak hal tentang Pancasila di konteks hari ini. Saya pikir itu. Terima kasih sebelumnya, Bapak Ahmad. Jadi pengalaman beliau ini di kampus sebagai salah satu kajian dari nilai-nilai Pancasila bisa menjadi bahan pertimbangan di kampus-kampus kita, terutama di kampus kami juga, karena sampai saat ini belum ada ya. Jadi pengalaman Bapak ini bisa dibagi-bagi, kita bisa sharing dan memperdalam itu juga. Nah, kaitannya dengan itu juga pertanyaan saya tadi, atau pertanyaan peserta tadi, saya ingin serahkan ke Pak Arlis. Bapak Arlis, ada tanggapan? Silakan Bapak. Iya Pak. Nggih. Mohon maaf ini sebentar saya tadi izin sholat. Jadi tidak mengikuti betul pertanyaan, walaupun ini baru mulai saya baca di antara beberapa pertanyaan ini. Kalau boleh sedikit atau mungkin saya baca saja dari pertanyaan ini. Atau mungkin secara garis besar kata kunci, kalimat kunci bisa disampaikan oleh moderator. Mohon ini, karena tadi saya baru gabung lagi nih. Baik Pak, artinya secara singkat mungkin bisa saya sampaikan bahwa adanya perbedaan paradigma atau kesimpulan dari masing-masing individu terkait dengan nilai Pancasila. Kemudian perbedaan generasi di masa Orde Baru, Orde Lama, dan Orde Reformasi yang masing-masing zaman tentu memiliki tantangan yang berbeda. Di samping itu juga masing-masing masyarakat ataupun masing-masing kelompok masyarakat memiliki penilaian yang berbeda. Misalnya saya memaknai Pancasila dengan A, sementara kelompok lain memaknai Pancasila dengan B. Nah, kira-kira bagaimana aplikasinya kita terhadap Pancasila ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi barangnya satu, Pancasila, tetapi kok penafsirannya berbeda-beda. Sehingga kita pun memiliki sikap juga yang berbeda tentu. Karena sebagai suatu bangsa yang hidup dalam satu rumah tangga yang besar, kira-kira seperti apa pandangan Bapak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Semua yang bertanya juga, mohon maaf kalau tidak terjawab juga aspirasinya semua. Dari yang saya baca dan juga yang sudah disampaikan oleh moderator, saya sampai sekarang, Bapak Ibu sekalian juga masih terus belajar ini tentang Pancasila. Di intinya, saya kira selagi kita dalam usaha membangun bangsa ini ke depannya, mudah-mudahan eksis terus, saya kira sampai kiamat Pancasila tetap akan diperjuangkan dan tetap juga akan ada perdebatannya. Nah, ini dari data kehidupan saya yang mungkin masih seumur jagung ini, walaupun sudah kepala 4 kata orang ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu yang saya tampilkan, mudah kelihatan sedikit. Ensiklopedia Keislaman Bung Karno. Saya kira kita semua di bangsa ini, apapun pemahaman Pancasilanya, secara umum mungkin sepakat. Beliau adalah founding father. Salah seorang founding father. Diakui. Kenapa 1 Juni diperingati sebagai lahirnya Pancasila, walaupun itu juga secara akademis masih banyak profesor yang mempertanyakan. Gitu. Ya. Tapi kenapa tanggal 1 Juni? Kan karena beliau.
Jadi ini mungkin yang jarang dikoleksi, apalagi yang mengaku Muslim. Saya khawatir jangan-jangan yang Muslim itu yang ternyata merongrong nilai keislamannya dengan alasan Pancasilanya. Nah, ini kan bahaya. Karena kalau memang kita yakin dengan kebenaran Allah, konstitusi itu juga atas berkat rahmat Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan perjuangan yang tulus dan ikhlas. Artinya apa? Tidak ada sebenarnya dalam konsep kebenaran Allah ini yang mau kita sampaikan, bukan kebenaran saya. Sekali lagi saya mungkin bisa salah dengan ucapan saya. Kalau memang perjuangan kebenaran Allah mau kita perjuangkan, Allah itulah yang menciptakan dengan izinnya keberagaman itu ada. Dengan izin Allah keberagaman itu ada. Artinya apa? Di Indonesia ini kita mengusung keberagaman dan itu sudah juga kita sampaikan di dalam konstitusi, dalam konsep-konsep kita itu berbeda. Tetapi satu dalam perbedaan. Ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika atau konsep lain. Unity in diversity segala macamnya. Intinya apa? Allah memang memberi ruang bagi kita berbeda itu. Tapi hati-hati. Jangan cepat kita mengklaim dan menyalahkan. Saya mempunyai catatan-catatan terhadap narasumber kita yang luar biasa tadi. Dan saya khawatir, saya semakin keliru. Bahwa bahasa konstitusi seperti yang beliau sampaikan, saya salut luar biasa dengan beliau tadi ini. Ada kata radikal yang berulang kali dan mungkin akan ditindaklanjuti juga oleh universitas kita ini. Ya, penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Ini kan bahasa konstitusi, pembukaan alinea di awal-awal malah. Tapi ternyata bahasa beliau dari pemahaman saya, mungkin saya salah mudah-mudahan, beliau mengungkapkan ini adalah kalimat radikal. Nah, yang saya khawatirkan adalah kalau radikal ini disimpulkan oleh yang mendengar ini radikal yang tidak baik, karena saya dengar juga dari profesor yang lain, ada radikal itu yang maknanya positif bagus dan ada yang tidak bagus. Jadi yang ditonjolkan sekarang ini tampaknya melalui kebijakan kan yang tidak bagusnya. Dan itu malah ke agama diarahkan. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, kalau radikal ini dimaknai bagus, alhamdulillah. Tapi mari kita kaji yang aspek tidak bagus karena ini yang berkembang hari ini. Nih, karena berikutnya beliau menyampaikan kalimat-kalimat berikutnya itu moderat, dalam Undang-Undang Dasar itu mengusung segala macam. Jadi kalau konsep intensitas, kenapa saya tonjolkan ini kata-kata intensitas, ibaratkan cahaya lampu, itu kan ada yang redup, ada yang mati karena sudah rusak, atau ada yang terang, kalau pakai warna macam-macam itu model warna cahayanya. Jadi kalau kita bicara intensitas cahaya, disitulah keberadaan kita sebagai bangsa. Memang tidak bisa disamakan dan diseragamkan, karena itulah fitrah kita di awal berbangsa seperti itu. Tapi mari kita coba rintis jalan perjuangan yang sesungguhnya. Bukankah kita terus mengagung-agungkan atau menyandungkan lagu Indonesia Raya? Tidakkah kita terus mau memahami apa baiknya di dalam? Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Artinya apa? Bicara pembangunan di Indonesia, bicara bagaimana Pancasila diterapkan dalam pembangunan, bukan sekedar pembangunan raga, bukan sekedar pembangunan fisik, tetapi juga jiwa. Nah, pertanyaannya bagi kita bersama, untuk membangun jiwa ini apa konsepnya? Saya khawatir hari ini, jangan-jangan mirip Pak Mahfud juga, mohon maaf kalau saya salah memahami ketika Pak Mahfud ditanya, apalagi teori Hai Prof untuk memberikan solusi bagi bangsa ini. Itu sudah ditanyakan oleh Pak Prof, oleh penanya kepada beliau. Beliau orang luar biasa ini di bidang ini. Berbagai jabatan negara pernah menjabat di bidang itu, eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi apa jawaban beliau ketika ditanya seperti itu? Apa teori yang bisa digunakan untuk mengatasi mengatasi berbagai masalah bangsa ini? Celoteh beliau, ya, walaupun prinsipnya mudah-mudahan tidak, itu sudah habis teori di gudang. Boleh akses referensi beliau, bisa ditemukan nih. Artinya apa? Kalau ini jawaban, akhirnya disalahpahami oleh yang mendengar, karena tidak semua sampai ke level beliau pemikirannya, maka memang kebingungan demi kebingungan lah yang akan terjadi. Dan na'udzubillah, kalau yang beragama Islam yang sudah di jalan lurus doanya setiap saat, masih juga dalam posisi bingung ini. Maka mari kita merujuk kembali kepada yang masih bingung dengan karakter itu. Sebenarnya umat Islam tidak dalam krisis karakter. Kalau yang dari Minang yang tadi saya dengar dia krisis mempertanyakan HAMKA segala macam. Tidak sebenarnya, cuma kita tidak mau memunculkan figur dan tokoh itu. Ditenggelamkan dan dihilangkan oleh sistem yang berkembang hari ini. Maka mari kita terus berjuang, karena memang kalau referensi Tuhan mau kita pakai, Tuhan akan terus munculkan, Tuhan akan terus bangunkan karakter-karakter bangsa di berbagai pelosoknya. Tiangnya bagi kita, kita mau berusaha, kita mau menyadari bahwa orang itulah mestinya yang layak dijadikan figur dalam membangun karakter itu. Bukan sebaliknya.
Kita mencari teori barat ini dan itu. Orang barat itu sendiri tidak tahu bagaimana tradisi kita. Mari kita sadari bahwa Pancasila lahir tidak lain karena memang Soekarno mau mengusung kesadaran budaya bangsa kita. Bukan mengagungkan teori konsep dan banyak itu. Makanya ini saya munculkan, saya juga punya buku kursus Pancasila oleh Insinyur Soekarno. Gitu. Saya perlihatkan sedikit. Gitu. Saya punya, yang saya sampaikan, saya pesan dari Pusat Studi Pancasila UGM. Jadi ada banyak lagi yang lain. Jadi intinya apa? Kalau memang kita mau betul-betul berjuang, karena setiap ucapan ini, setiap perbuatan ini, semuanya kata Tuhan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Di posisi ini saya sangat takut. Kita berani berkuar-kuar bicara Pancasila ini dan itu, pemuda Pancasila, saya Indonesia, saya Pancasila, tapi khawatirnya apa? Menggadaikan kebenaran Tuhan dalam diri kita, yang sebenarnya itu kita yakini. Maka mari, kalau memang kita yakin dengan Tuhan, Tuhan sendiri menyampaikan, apapun keyakinan kita hari ini, kalaulah mereka manusia itu semuanya ditanya, kata Tuhan, siapa Tuhannya, siapa pencipta langit dan bumi, itu Tuhan sendiri yang mengaklungkan. Apa katanya? Semua manusia sebenarnya hati kecilnya akan menjawab, Tuhan saya adalah Allah, pencipta langit dan bumi ini adalah Allah. Jadi kita yang umat Islam, jangan rusak Islam itu, karena ulama yang menyampaikan, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu agung, Islam itu baik, Islam itu benar, tapi kebaikan, keagungan, kebenaran Islam tertutup oleh umat Islam sendiri, bukan oleh umat lain. Jadi kalau memang kita mau toleransi, tunjukkan toleransi Islam yang sesungguhnya. Yakinlah dengan kebenaran Tuhan bahwa saudara kita yang lain, karena saya sempat sama kuliah dengan non-muslim itu, yang mempersoalkan bagaimana Pancasila diterapkan, dipahami segala macam, ternyata bukan yang non-muslim ini, tetapi saudara-saudara yang sesama muslim ini. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon maaf saya sampaikan seperti ini karena saya dalam posisi, sekali lagi dari awal saya sampaikan, tidak sedang merasa paling benar, tapi inilah fakta demi fakta yang saya temukan bahwa kita ternyata membengkalaikan prinsip yang kita terus berdebat dengan Pancasila, penerapannya segala macam, prinsip yang harus terus kita perjuangkan karena ulama sudah jelas mengatakan, beliau pewaris Nabi. Kalau Islam diterapkan, maka Islam itulah adalah multinilai, melebihi nilai Pancasila. Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Artinya apa? Kalau memang Pancasila mau diterapkan, terapkanlah Islam dengan sebenarnya, maka Pancasila akan mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, saya kira terima seperti kasih. itu, Pak. Mohon maaf kalau tidak terjawab. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menanggapi semua pertanyaan, saya rasa sudah jelas apa yang disampaikan tadi oleh Pak Aris ya, terkait dengan aplikasi nilai-nilai Pancasila disesuaikan kembali ke masing-masing. Intinya bahwa nilai Islam, beliau tadi mencoba menyoroti dari pandangan Islam bahwa memang tidak bertentangan dengan Pancasila, jadi kalau memang melaksanakan ajaran-ajaran Islam, tentu juga melaksanakan ajaran Pancasila. Intinya seperti itu. Berikutnya kita akan lanjut ke Bapak Dr. Edi Haryanto. Bapak Edi, bisa dengar suara saya? Baik, dengar. Bapak Edi mungkin Ya. Sudah sempat melihat Ya. juga beberapa pertanyaan di grup chat ya. Ada yang memang langsung disampaikan ke Pak Betul. Edi, ada juga yang tidak disampaikan kepada siapa. Jadi saya persilakan Bapak Edi langsung memberikan tanggapan secara umum. Terima kasih, Bapak, silakan. Ya, terima kasih Pak Agus. Saya kok berpikirnya begini ya Pak Agus ya. Pertemuan hari ini sebetulnya bukan untuk menjawab soal-soal tadi. Pertemuan hari ini bukan untuk mempertemukan kita bahwa kita ternyata punya ide yang hebat. Setelah ini harus kita tindak lanjuti, itu yang penting Pak Agus. Bagi saya, webinar ini bernilai manakala teman-teman akan tetap merajut hubungan kita ini. Misalnya Pak Arlis tadi, yang begitu gegap gempita, ayo kita jalin membuat riset bersama, ayo kita buat pengabdian bersama, atau kita membuat buku bersama, membuat artikel bersama. Ini sebetulnya yang lebih penting teman-teman. Kalau sekedar menjawab pertanyaan, itu selesai ditanya, selesai dijawab, selesai. Itu teman-teman. Jadi, begitu saya ikuti mulai dari pagi itu, yang saya pikirkan apa? Saya renungkan. Apa yang sebaiknya kita lanjutkan dari setelah kegiatan ini? Itu yang penting teman-teman. Saya seringkali mengikuti seminar. Begitu selesai seminar, orang dapat sertifikat selesai. Bukan teman-teman. Kalau ini yang terjadi,
nilai-nilai Pancasila yang kita bicarakan tuh habis. Itu. Oleh karena itu teman-teman, saya memahami Pancasila itu sederhana sekali sebetulnya. Pancasila itu apa sih? Kalau saya cerita kepada anak saya cerita kepada mahasiswa saya kepada teman saya, Pancasila itu apa? Pancasila itu satu, percaya pada Tuhan. Kalau kita percaya pada Tuhan, berarti ada agama, kita harus punya agama. Yang kedua, kalau Anda hidup, Anda hormati orang lain, nilai kemanusiaan. Tidak bisa Anda hidup sendiri. Anda tidak bisa bermain-main sendiri. Yang ketiga, pelihara persatuan. Tidak mungkin Anda bisa besar kalau Anda tidak bersatu. Yang keempat, jangan lupa, nilai-nilai kerakyatan itu akan mendorong kita untuk memperhatikan bahwa kita ini memiliki tanggung jawab yang sama untuk memperhatikan orang lain. Yang terakhir adalah keadilan. Sehebat apapun kita, kalau kita tidak berguna untuk orang lain, untuk apa kita hidup? Jadi sederhana sebetulnya. Siapa yang bisa memperhatikan kita, teman-teman? Jangan menyuruh murid kita. Jangan menyuruh kita dulu. Kalau kita, saya Bapak dan Ibu, kalau saya menjadi guru, saya menjadi dosen, harus mulai dari saya dulu. Tidak mungkin saya di rumah menyuruh anak saya sholat, kalau saya tidak pernah sholat. Tidak mungkin saya menyuruh anak saya untuk membaca buku, kalau saya tidak mulai dari membaca buku. Oleh karena itu, mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita, dan mulai dari diri kita. Orang nanti akan mengikuti. Kalau kita bertindak baik, otomatis akan terjadi. Nah, ini juga terkait dengan pertanyaan dari Pak Ahmad Bayu Aryawan, ya, dari Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Terima kasih Pak Ahmad. Ada pertanyaan beliau begini, Mas Agus. Kalau Pancasila ini bergerak, apakah nanti industri kreatif itu tidak akan mengurangi nilai-nilai Pancasila? Tidak. Apakah itu nanti tidak akan mengurangi nilai-nilai daerah? Tidak. Teman-teman sekalian, saya punya pengalaman hampir 20 tahun bekerja dengan orang asing. Di Provinsi NTB, di Provinsi Sulawesi Selatan, dan di Jawa Timur. Apa yang saya lakukan? Setiap akhir kegiatan, saya akan mencoba untuk memunculkan produk-produk budaya daerah. Saya bukan orang Lombok, teman-teman. Saya berasal dari Jawa Timur. Tetapi saya mencoba berada di Lombok itu dengan menggunakan pakaian adat Lombok. Orang biar tahu bahwa saya ini bukan, tapi saya tinggal di situ. Saya makan minum di situ. Saya harus menjunjung budaya di tempat itu. Mulai dari kita, teman-teman. Awalnya teman-teman, tidak banyak teman-teman yang mau. Karena pakaian adat itu tidak menarik. Pakaian adat itu tidak trendy gitu loh. Tapi begitu kita coba dan kita yakinkan, ini adalah bagian dari bagaimana cara kita memelihara budaya itu. Dan akhirnya apa teman-teman? Itu bisa kita lakukan. Jadi kuncinya teman-teman, mulai dari kita, caranya bagaimana, terserah sudah caranya bagaimana. Nah, apakah kita boleh menerjemahkan? Ya, boleh lah. Ingat baik-baik, proses belajar adalah proses berpikir. Tidak ada orang yang memiliki pikiran tunggal. Itu. Meskipun kita punya anak 5 di rumah, maka anak-anak kita pasti punya proses berpikir yang berbeda-beda. Itu biarkan. Yang penting bagi kita adalah bangsa Indonesia ini memiliki panduan, memiliki pedoman. Sila pertama itu panduannya seperti apa sih? Sila kedua panduannya seperti apa, dan sebagainya sebagai kelima. Tugas kita menjadi guru adalah menerjemahkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ingat baik-baik, jangan pernah kita menjadi Tuhan pada anak-anak kita. Dan jangan pernah menjadi Tuhan bagi siswa-siswa kita. Kita harus mengajak mereka menjadi mitra, teman-teman. Ini mudah diucapkan, tidak mudah dipraktekkan, teman-teman. Tidak mudah dipraktekkan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi, kunci Pancasila ini adalah jatuh bangunnya Pancasila itu tergantung dari diri kita secara individual ini. Kalau kita memahami dengan baik, kalau kita mempraktekkan dengan baik, insya Allah sampai akhir hayat kita, Pancasila akan tetap bertahan. Karena apa? Pancasila itu nilai-nilai yang kita yakini, sesuatu yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan sesuatu yang baru yang kita ambil dari orang asing. Saya kira itu Pak Agus, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Edi, luar biasa. Kalau saya bisa ambil kesimpulannya bahwa memang
aplikasi nilai Pancasila seperti yang disampaikan Pak Aris tadi kembali ke masing-masing kita. Memang sangat luas sekali ya. Ada 5 sila, bahkan mungkin 1 sila pun kita belum tentu bisa praktekkan. Sering sekali saya ketika berdiskusi dengan mahasiswa dan dengan siswa, kita mencek setiap hari kira-kira kita sudah berpancasila belum? Sila pertama ketuhanan misalnya, bagi teman-teman yang Muslim sudah sholat belum? Misalnya ada teman-teman yang Hindu sudah sembahyang belum? Itu pun baru satu bagian dari sila pertama, belum secara keseluruhan, karena sembahyang saja belum tentu merupakan tolak ukur yang penuh sila 1. Kemudian belum sila yang lain, persatuan, sudah persatuan, keadilan dan sebagainya. Maka sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu sangat luas. Maka seperti yang disampaikan oleh para narasumber tadi, kembali ke diri kita masing-masing, bagaimana kalau masing-masing kita mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dengan betul-betul, maka seluruh bangsa Indonesia juga akan berpancasila. Itu intinya ya. Kemudian kita akan minta masukan atau minta jawaban dari narasumber yang terakhir, dari Bapak Surya Dharma. Bapak Surya, bisa dengar suara saya? Ya, Pak Agus. Bapak sudah juga menyimak pertanyaan-pertanyaan di chat, kemudian hasil diskusi kita. Saya persilakan langsung Bapak untuk memberikan pandangan. Silakan Pak. Baik, ya. Dengar suara saya ya, Pak Agus ya. Dengar Pak, jelas-jelas. Baik, teman-teman, 2 bulan lalu kita melihat sebuah berita. Ini saya pikir cukup menarik dan memberi refleksi juga bagi kita. Berita tersebut adalah bagaimana nelayan Aceh yang dengan kerelaan mereka memberikan pertolongan kepada pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di lautan. Saya pikir ini menjadi satu hal yang cukup menarik. Pertanyaannya adalah sebenarnya dari contoh yang diberikan oleh masyarakat Aceh tersebut, apakah ini disebut sebagai pengamalan daripada nilai-nilai Pancasila? Jawabannya iya, ada nilai kemanusiaan di dalamnya, dan mereka tidak pernah melihat apakah yang mereka tolong itu adalah orang Indonesia atau bukan, apakah yang mereka tolong itu Islam atau bukan, walaupun misalnya dominasi Islam masyarakat di Aceh. Apakah budaya mereka sama dengan masyarakat Aceh sendiri atau bukan? Mereka tidak melihat itu. Tetapi yang mereka perhatikan adalah bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu ada di dalam diri, yang ada dalam diri mereka masing-masing. Itulah yang disebut oleh Pak Edi tadi, nilai-nilai tersebut harus dimulai dari kita. Bapak Ibu, saya pikir ini menjadi satu tantangan bagi kita. Menyambung dari pertanyaan yang disampaikan oleh dari Halulio tadi, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Sebenarnya tantangan terberat untuk anak berkebutuhan khusus itu ketika terjadi pembulian di kelas masing-masing, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya ketika pertanyaan ini diungkapkan adalah bagaimana setiap orang mampu menggali potensi terbaik yang ada di dalam dirinya. Bagaimana dia bisa merasakan mengapa dia harus peduli dengan orang lain. Bapak Ibu, tahun 2012, Neil Armstrong dengan bukunya Self Compassion membuat sebuah prinsip-prinsip yang satu tantangan, kalau menurut saya, kenapa ya agama hari ini dianggap tidak mampu membangun setiap orang itu agar lebih peduli dan kasih sayang dan berempati kepada orang lain. Ini mungkin menjadi diskusi kita yang cukup menarik. Lalu Neil Armstrong mengusulkan ada 12 prinsip yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Yang pertama harus belajar tentang belas kasih, melihat dunia Anda lebih sendiri, bagaimana setiap orang berbelas kasih untuk diri sendiri, bersikap empati, memberi perhatian, melakukan berbagai macam tindakan, menyadari betapa sedikitnya yang kita tahu, sehingga kita perlu banyak belajar dengan orang lain. Bagaimana kita berbicara satu dengan yang lainnya. Fokus pada semua orang, bagaimana kita bisa memiliki pengetahuan, mengakui perbedaan, mencintai bahkan musuh kita sendiri.
pemikiran Barat saya pikir sudah jauh lebih luas lompatannya terhadap nilai-nilai ini. Dan ini menjadi catatan bagi kita, khususnya kita sendiri pendidik Pancasila, bagaimana kiranya menghadirkan Pancasila itu ke dalam kelas menjadi sebuah nuansa yang berbeda, karena kita juga menghadapi mahasiswa atau peserta didik yang berbeda juga, berbeda zaman, sehingga ada proses-proses yang berbeda yang jauh lebih menarik. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya tanggapin, Pak Agus. Terima kasih Pak Surya, kemudian Pak Alis dan Bapak pemateri yang lain. Kita sudah sampai di ujung acara ini. Saya secara pribadi berharap bahwa kerinduan kita, kehausan kita terhadap diskusi kita terkait dengan Pancasila bisa sedikit terobati pada hari ini dengan banyaknya diskursus dan pandangan yang sudah kita sampaikan dari seminar sebelumnya dari pagi dan berlanjut kepada kelas hari ini. Sebelum akhir dari pertemuan kita hari ini, saya hanya ingin menyampaikan sedikit pandangan, kemudian apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa saya mengibaratkan bahwa Pancasila ini atau Indonesia ini adalah sebuah rumah tangga. Sebuah rumah tangga dengan rumah yang besar, dengan ribuan kamar, dengan bahasa yang berbeda, dengan adat yang berbeda, dengan selera makan yang berbeda, kemudian adat istiadat, ras, agama yang berbeda. Itu tinggal dalam satu rumah. Bagaimana kita membayangkan ada satu rumah besar dihuni oleh ratusan, bahkan jutaan, ratusan juta orang dengan berbagai perbedaan yang sangat mencolok sekali. Tetapi kita perlu mensyukuri bahwa perbedaan itu, keberagaman itu, kita sampai hari ini masih tinggal dalam satu rumah yang sama. Itu luar biasa. Oleh karena itu, mari kita menjaga pondasi kita, karena kalau kita merubah pondasi rumah kita, yaitu Pancasila, maka otomatis atap, dinding, semua rumah kita harus kita ubah. Artinya bahwa kita harus membangun rumah yang baru. Artinya apa? Kalau kita sampai mengganti Pancasila, maka kita akan mengganti Indonesia menjadi negara yang baru. Dan itu tidak mudah. Negara-negara Timur Tengah, seperti yang kita lihat hari ini, bergejolak. Karena perbedaan yang kecil itu diperuncing. Oleh karena itu, kita, apalagi sebagai seorang pendidik, termasuk saya, memiliki tanggung jawab yang besar bagaimana memberikan contoh dan tauladan kepada anak-anak kita untuk bersikap ramah dan mengalah. Itu yang mungkin yang kurang di kita ya. Kita sering bagaimana melihat media massa, baik elektronik maupun media cetak, mungkin karena kebutuhan ekonomi dan rating, sehingga mereka mengesampingkan sila ketiga kita ya. Oleh karena itu, kita bisa mulai dari hal-hal terkecil kita, baik dari lingkungan, sekolah, kemudian kampus, bagaimana menyebarkan energi positif untuk berpikir positif, tidak mencurigai satu sama lain sebangsa dan senegara, karena menurut saya pribadi bahwa masalah yang timbul pada hari ini itu lebih kepada kita sebagai saudara sebangsa saling mencurigai, entah itu penyebaran paham, entah itu penyebaran agama, dan lain sebagainya, saling mencurigai sehingga kita memiliki perasaan negatif terhadap saudara kita sebangsa sendiri. Itu saja sebagai akhir, kita sudah sampai di penghujung acara. Bapak Ibu bisa menghidupkan mic karena secara resmi acara kita sudah selesai dan bisa ditutup. Oke, Bapak Edis. Mohon jangan ditutup dulu ya, saya satu aja. Oke, silakan Pak Edi. Teman-teman, Pak Arlis, Pak Surya Dharma, kemudian Pak Ahmad, atau teman-teman yang lain, ayo kapan kita jalin penelitian bersama, yuk. Menulis bersama, ayo, Pak, jangan sampai di sini, sayang ini. Saya kontaknya di WA juga sudah ada. Oh ya, nah tolong nanti ya, tolong teman-teman ada naruhlah identitas di panitia supaya nanti suatu ketika kita nanti bisa berdiskusi. Ya Pak, siap. Saya tertarik betul dengan pemikiran teman-teman, jadi menarik sekali. Ayo kita buktikan ke depan supaya banyak hal yang bisa kita bicarakan. Saya kira gitu Mas Agus. Masih. Satu lagi, untuk pemateri-materi bisa dibuka. Oke, nanti saya minta panitia untuk bisa di-share di grup WA ya. Ya, ini bagus sekali tawaran dari Pak Edi. Mungkin bisa kita mulai dari
nilai-nilai Pancasila dari masing-masing. Misalnya kalau saya dari Bali bisa menggali nilai-nilai Pancasila dari budaya orang Bali. Kita gabungkan seluruh Indonesia ya. Digabungkan Mudah-mudahan kita bisa kita berkolaborasi. Karena luar biasa Bapak Ibu, saya di Bali sekian tahun, ketika ke Mataram sekian tahun, saya menemukan sebenarnya nilai Pancasila itu kan seperti kata Bung Karno, dia hanya menggali. Memang bentuknya beda, tetapi wujudnya beda, tapi sama intinya bahwa nilai Pancasila itu kita bisa menemukan di berbagai kearifan lokal di Mataram. Kalau saya ya berkunjung ke tempat lain juga sama, kita hanya perlu menggali itu saja. Bagus sekali idenya Bapak Prof. Mohon izin Pak. Ada Bapak Ibu yang ingin sampaikan, silakan. Agus bisa. Iya, dari Dr. Sahala Solin, Bandung, Pak. Bapak silakan. Iya, menarik sekali Pak. Ini Pak Edi dan Pak siapa tadi, Pak Ahmad dan teman-teman yang lain yang sungguh-sungguh memberikan masukan yang baik bagi ruhnya ideologi Pancasila. Ini Pak Edi, sebenarnya Pak Edi, ini kan Indonesia Timur. Tentu arahnya kita mau membangkitkan ekonomi kreatif ini. Dan lahan yang baru itu kan Indonesia Timur, termasuk juga Bangka Belitung itu kan daerah-daerah pinggir, melalui budaya rakyat, budaya masyarakat. Tentu bayangin Pak Edi, tempat-tempat di mana yang baru ini untuk menarik perhatian dunia ini kan semata-mata jangan anggap enteng untuk ngejawantahkan kewarganegaraan Pancasila itu. Ya, betul. Kalau saya setuju dengan Pak siapa tadi ya, pengacara itu ya, sarjana hukum, bagaimana membuat kewarganegaraan itu terbentuk menarik perhatian dunia, sehingga memang tawaran dari tempat wisata atau ekonomi kreatif Indonesia ini akan terpancar gitu, dan orang akan melihat bahwa mereka diterima. Jadi sila pertama itu sebenarnya kekuatan masing-masing, dan itu menumbuhkan pribadi iman kita. Ketika iman kita kuat sebagai pribadi di hadapan Tuhan, bagaimana ruhnya Pancasila ini juga memperkuat kewargaan kita itu saling menerima dan saling bekerja sama, membangkitkan potensi Indonesia ini bagi dunia. Ini yang saya pikir. Jadi kolaborasi kolaborasi materi ataupun jurnal atau ini perlu memang, sehingga perlu kita membuat pandangan dari sisi kota, sisi pedesaan, dan memunculkan kearifan-kearifan lokal itu pasti potensi Indonesia ini akan laku di dunia. Iya, betul. Seperti Pak. itu. Demikian Pak Agus dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak Ibu yang lain, kalau misalnya ada acara ini kita sudah selesai, kita hanya bincang-bincang saja. Bapak Ibu yang ada kepentingan silakan meninggalkan room. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan sebelum saya tutup. Mas Agus, lebih baik gini, teman-teman, yang penting identitasnya dititipkan ke identitasnya dititipkan ke panitia, termasuk nomor WA, email dan sebagainya. Sehingga nanti kita perlu tindak lanjut lah dari aktivitas ini. Ini perlu sekali. Usulan dari Pak Solin tadi itu menarik betul itu juga. Saya kebetulan gini Pak, anak saya hari ini sedang bekerja di proyek pengembangan ini Pak, Taman Wisata Borobudur. Jadi Borobudur itu di sekitarnya itu Pak, itu akan dibuat situasi seperti nanti kalau orang masuk itu perasaannya seperti menyatu dalam Borobudur itu. Gitu. Menarik Pak. Jadi industri kreatif ke depan Pak, itu akan menjadi menarik betul bagi kita. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita perlu diskusi lebih lanjut lah ya. Nggak mungkin, ini kan cuma 15 menit ya, masih nggak mungkin. Kita perlu waktu yang lebih panjang dari itu. Benar Pak Edi. Setuju. Ya, betul. Bapak Ibu, kebetulan kontak Bapak Ibu juga sudah ada di grup WA, di room 1 ya. Nanti kita akan lebih banyak perdalam ini di WA ya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan saran dan masukan di sana. Itu saja mungkin. Ya, termasuk satu Mas Agus, termasuk juga misalnya kita kolaborasi bersama ya, Pak Solin, Pak Dharma, Pak Arlis misalnya. Kita dengan UNRA misalnya, kenapa kita tidak membuat webinar bersama Pak? Benar. Ya kan? Dari berbagai perguruan tinggi. Oh, itu bisa banget Pak, bisa banget gitu loh. Jadi Pak Edi, bisa dikemas kita juga dari praktisi pengusaha, Asosiasi Yayasan Untuk Bangsa,
itu berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Saya kenal pernah bertemu dengan Bupati Lombok itu, Pak. Oh, alhamdulillah. Saya pernah ke Lombok sebenarnya. Oh, Potensi Lombok itu. siap. Mantap Pak Solin. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut Pak Solin ya. Oke, Baik, nanti kebetulan Pak Edi juga sudah punya Zoom yang ini Pak ya. Berbayar. Bisa, Oh ya, iya. bisa nanti dimobilisasi oleh Bapak Edi. Siap Pak. Oke. Siap. Nanti kita lebih banyak diskusi di media yang lain. Untuk hari ini kita rasa cukup Bapak ya. Cukup. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung bahkan dari pagi masih bisa join hari ini. Mudah-mudahan ilmu kita yang kita dapat hari ini sangat bermanfaat dan bisa kita aplikasikan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila selama perjalanan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mewakili panitia, sekali lagi mohon maaf dan selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Agus, Pak Edi, Pak Arli, Pak Terima Slama, kasih dan Pak. Bapak Sampai Ibu ketemu. lainnya. Oke. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya. Oke. Terus.